setan mengubah manusia, merusak kehidupan manusia yang melampaui buah melalui buah. Jadi dosa itu mulai dari tubuh. Mengapa Yesus harus mati di salib? Mau menunjukkan bahwa titik tebusan juga mulai dari tubuh. Tapi untuk masuk ke jiwa, leburkanlah tubuh. Tetapi jangan berhenti di situ. Terjemahkan dalam hidup. Karena jiwa itu hidup. Jadi gini, kita berbicara tentang kreativitas. Sebagai anak Allah, sebagai citra Allah, kita mestinya kreatif. Karena kita banyak orang yang sudah melakukannya dan orang-orang bijak akhirnya juga menjuluki manusia terhadap Allah sebagai co-kreator. Sebenarnya kita sendiri sebagai anak Allah sudah mewarisi kreativitas itu. Tetapi kreativitas kita bisa bercampur secara tidak adil, bercampur secara tidak merata karena kita hidup di dunia. Ya. Dan bisa saja bercampur secara tidak merata dengan campur tangan setan. Sepanjang yang saya hayati, setan keluar dari surga, maka surga tertutup bagi dia. Tapi dilempar kemana? Ke dunia. Karena itu setan akan beraksi di dunia. Dalam kisah jatuhnya Adam dan Eva, menunjukkan bahwa dia berkreasi di bumi yang waktu itu disebut Taman Eden. Dan pengalaman Eva dan Adam sebenarnya sudah menunjukkan bahwa sebenarnya bagi Adam dan Eva itu merupakan taman Eden yang mengalami Adam bersama Adam. Tetapi ketika mereka mengalami perjumpaan dengan setan, maka diri mereka sudah terkontaminasi dengan pengaruh setan, tetapi tidak kehilangan sebagai anak Allahnya. Lalu campuran itu menghasilkan manusia terjebak dalam hawa nafsu tubuh. Ketika itu
Mereka tidak lagi hidup di Taman Eden, tetapi di Taman Edan. Betul, ya. Karena Taman Edan, mereka hanya mampu melihat tubuhnya yang telanjang. Kenapa hanya mampu melihat tubuh yang telanjang? Karena mereka tidak lagi bisa mengalami Tuhan seperti waktu mereka belum berdosa. Dunia sekarang seperti itu. Kita jago sekali mengembangkan banyak hal yang bersentuhan dengan tubuh. Romo tadi bercerita tentang sabun untuk mencuci pakaian yang melekat pada tubuh. Tessa dengan bangganya bercerita tentang sabun untuk membersihkan tubuhnya sendiri supaya makin putih. Oke. Banyak orang sekarang seperti itu. Parfum diciptakan supaya tubuhnya harum. Ya. Kemudian baju dibuat supaya kelihatan cantik, ganteng, elegan. Ya sebenarnya ketika kita berkonsentrasi di situ, hati-hati jangan sampai kita terjebak dalam kreativitas tubuh. Nah, mengapa kreativitas kita berorientasi pada tubuh? Karena kita kehilangan partisipasi dalam kreativitas dengan Allah yang hadir di tengah kita setiap saat. Dengan kelembutan. Bukan dengan kasar. Bukan dengan api. Bukan dengan badai. Tetapi dalam ketenangan laut. Tetapi karena ada badai dalam diri Petrus, maka dia jatuh. Bukan karena badai dari luar lagi, tetapi badai dari dalam. Setan mengubah manusia, merusak kehidupan manusia yang melampaui buah melalui buah. Jadi dosa itu mulai dari tubuh. Menurut versi itu. Yang ada pada tubuh itu pikiran juga bisa. Nah, lalu tebusan juga mulai dari tubuh. Kalau kita lihat, mengapa Yesus harus mati di salib? Mau menunjukkan bahwa titik tebusan juga mulai dari tubuh. Tapi untuk masuk ke jiwa, leburkanlah tubuh. Jadi, tetapi pintu masuknya melalui tubuh. Nah, lagu ini, cerita Romo, itu masih bersifat tubuh. Semua. Tetapi jangan berhenti di situ. Terjemahkan dalam hidup. Karena jiwa itu hidup. Jiwa itu hidup, maka untuk mengubah tubuh sekaligus dan sebenarnya orientasinya mengubah jiwa, kita mesti tinggalkan tubuh tetapi masuk dalam hidup. Jadi lagu ini dan banyak sekali hal itu kalau hanya sampai kita dengar pada tubuh, itu tidak lebih dari rekaman otak. Rekaman memori.
Dan sebenarnya pada otak sendiri, memori itu ada short term memory, tetapi di bawahnya itu masih ada yang tidak kita sadari. Ya, yang mereka sebutnya bawah sadar. Bawah sadar itulah yang sampai sekarang sebenarnya kalau saya baca menurut versi saya, bawah sadar itulah kerjanya jiwa. Tetapi tidak diterjemahkan sebagai jiwa untuk menghindari manusia kembali kepada orientasi jiwa. Supaya semua itu dilihat sebagai tubuh. Sesuai dengan misi setan. Nah, kalau mau semua ini ya menjadi bagian dari hidup, satu modalnya lakukanlah segala sesuatu biar mulai dari tubuh kesadaran, lalu lakukan rutin dan otomatis dia menjadi bawah sadar dan bagian dari jiwa. Sebagai contoh, orang yang mau tersenyum pakai otak kesadarannya, senyumannya sebatas bibir. Ya, betul. Itu senyuman AI. Senyuman. Jadi kita sendiri juga tidak. Tapi kalau sudah senyum menjadi bagian dari hidup, bawah sadar, itu namanya baru menjiwai. Jadi kita sudah dan itu bersifat otomatis. Karena itu kalau kebaikan itu belum menjadi bersifat bawah sadar dan otomatis, kita kaku dalam menjalankannya. Ciri kaku itu adalah ciri tubuh. Jiwa tidak pernah kaku. Kreativitas itu sebenarnya baik adanya. Tetapi satu saja yang harus kita bangun bersama. Kita harus kreatif melampaui tubuh. Tubuh kita butuhkan. Tetapi tidak cukup. Dan dunia menjadi edan terus karena perebutan untuk tubuh. Bukan perebutan untuk jiwa. Supaya kita bisa menambah kreativitas kita melampaui tubuh. Tidak perlu menggantikan yang tubuh. Minimal yang bercahaya bersama tubuh. Yaitu kreativitas rohani, kreativitas cinta, kreativitas kesabaran, kreativitas kejujuran, kreativitas kesetiaan, dan kreativitas kesucian hidup. Untuk mencapai itu, kita sudah ditebus. Sebenarnya kita tidak terhalang lagi untuk mengalami Allah karena tabir itu sudah dirubuhkan. Karena itu mudah bagi kita. Senyum itu jangan senyum yang sama terus. Itu tidak kreatif. Jujur itu jangan jujur sebatas itu. Mesti ada tambahan kejujuran. Ya, terus meningkat. Berpartisipasilah dalam Allah supaya kita hanya
tidak berhenti sebagai co-kreator fisik. Dunia. Tetapi kita menjadi co-kreator kasih di dunia. Terima kasih.